Namaku Naila. Usia 32 tahun. Aku bekerja sebagai kepala bagian keuangan di sebuah perusahaan logistik swasta yang cukup besar di Jakarta. Gajiku? Alhamdulillah. Lebih dari cukup. Bahkan kadang aku bingung harus disyukuri atau disesali. Karena sejak menikah dengan Gilbran, suamiku, uang itu justru jadi kutukan paling pahit dalam hidupku. Aku menikah dengan Gilbran 3 tahun lalu. Ia pria sederhana, tampak bertanggung jawab, sopan kepada orang tua, dan dari keluarga yang katanya, nggak neko-neko. Itu dulu, saat semua masih terlihat indah seperti lukisan pernikahan yang penuh senyum. Tapi begitu akad terucap dan nama belakangku berubah, perlahan semua berubah menjadi cerita getir yang seolah tak pernah habis. Awalnya aku pikir semua baik-baik saja. Kami hidup di rumah kontrakan mungil yang nyaman. Aku yang mengatur keuangan, dan Gilbran bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta. Gajinya memang kecil, tapi aku tak pernah mempermasalahkannya. Aku percaya rezeki itu datang dari Allah, dan cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi aku salah. Cinta, ternyata tak cukup membungkam mulut orang-orang yang mulai menggantungkan hidupnya padaku. Seminggu setelah menikah, ibu mertua datang membawa tagihan listrik dan air rumahnya. Katanya, ibu malu minta, tapi daripada diputus kamu ngerti kan, Naila? Aku mengangguk, tanpa bicara banyak. Kupikir itu hanya sesekali. Tapi seminggu berikutnya, adik Gilbran datang, membawa proposal usaha. Katanya mau buka warung kopi modern. Tapi modalnya kurang. 5 juta. Gilbran hanya tersenyum dan berkata, "Tolong bantuin, ya, sayang. Kan kamu ngerti dunia keuangan." Aku bantu. Meski batinku mulai mengeluh. Sebulan kemudian, giliran keponakan Gilbran yang datang. Minta dibelikan laptop. Untuk sekolah, katanya. Dan saat aku terdiam, Gilbran menatapku dengan wajah kecewa. "Naila, mereka bukan orang lain. Keluargaku juga keluargamu sekarang. Masa kamu hitung-hitungan?" Aku ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa bukan soal hitung-hitungan, tapi lebih pada, kenapa semuanya selalu padaku? Namun aku diam. Dan dalam diam itulah, aku mulai merasa aku bukan istri, bukan bagian dari keluarga, bukan perempuan yang dicintai. Aku hanya dompet hidup. Mesin ATM yang bisa ditekan tombol kapan saja untuk mengeluarkan uang. Hari-hari berikutnya terasa seperti siklus yang menyesakkan. Gaji datang. Tapi bukan untukku. Setiap tanggal 15, semua sudah ditentukan. Biaya kontrakan, tagihan listrik ibu mertua, uang jajan keponakan, cicilan motor adik ipar, dan kadang permintaan acak seperti sumbangan arisan keluarga, iuran hajatan, atau uang bensin buat Gilbran karena motor tetangganya minta pinjem juga. Aku lelah. Tapi setiap keluhanku hanya dibalas dengan wajah dingin suamiku. "Nggak usah lebay, Naila. Kamu kerja cuma duduk di depan komputer. Enak banget. Gajimu aja lebih gede dari semua gaji keluarga kita digabung." Lagi-lagi mereka menyebut gaji. Lagi-lagi, mereka hanya melihatku sebagai sumber uang. Aku mulai susah tidur. Di kantor, wajahku tetap tersenyum. Tapi di dalam hati, aku menangis. Bahkan saat makan malam, aku seperti robot. Menyendok nasi, mengunyah, menelan, tanpa rasa. Kadang aku ingin bertanya pada Gilbran, "Mas, kamu nikahi aku karena cinta atau karena dompetku?" Tapi aku tahu jawabannya hanya akan menambah luka. Suatu malam, aku pulang agak malam karena harus memimpin rapat evaluasi kuartal. Saat sampai di rumah, kulihat ruang tamu penuh. Ada ibu mertua, 2 adik ipar, keponakan, bahkan sepupu Gilbran. Mereka duduk santai seperti di rumah sendiri. Televisi menyala. Sisa makanan berserakan di meja. Dan kulkas kosong. Aku hanya bisa menghela napas. Gilbran duduk di pojok. Main ponsel. Tanpa peduli. "Naila, besok bisa transfer 2 juta, ya? Sepupu ibu ini butuh buat bayar semester," kata ibu mertua tiba-tiba. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak menjawab. Malam itu,
Aku duduk di kamar, sendirian. Kupandangi sisa saldo di ponselku. Lalu kupandangi wajahku di cermin. Mataku sembab. Bahuku lelah. Hatiku emuk. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini yang disebut rumah tangga? Apakah aku sedang membangun keluarga? Atau justru sedang dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga? Tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, jika aku bicara, mereka hanya akan bilang aku pelit, aku perhitungan, aku bukan perempuan baik-baik. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati. Jika suatu hari, aku berhenti memberi, aku ingin lihat siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya menempel karena butuhku. Dan janji itu akan aku tepati. Hari-hari terus berjalan. Aku masih bangun pagi, masih tersenyum, masih menyiapkan sarapan, dan masih bekerja seperti biasa. Tapi jauh di dalam hatiku, sesuatu telah mati. Rasa sabar yang dulu kutanam dalam-dalam, kini mulai mengering. Gilbran semakin sibuk dengan ponselnya. Dan keluarganya semakin nyaman menempel seperti lintah. Mereka datang, minta ini, minta itu, lalu pulang tanpa rasa bersalah. Bahkan kadang, uang yang kupakai untuk sekadar beli bedak pun dipertanyakan. Waduh Naila, kamu beli skincare mahal banget ya? Sayang banget uangnya. Kan bisa buat bantu bayar kontrakan ibu. Ucapan itu keluar dari mulut adik ipar perempuan. Dengan nada seperti bercanda, tapi matanya menusuk. Dan Gilbran hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Iya juga sih, Naila. Kulit kamu kan udah bagus. Nggak usah perawatan mahal-mahal." Aku ingin menjerit. Aku ingin bilang bahwa aku perempuan. Aku butuh merawat diri, butuh merasa dihargai. Tapi mereka tak pernah melihatku sebagai perempuan. Mereka melihatku sebagai sapi perah. Dan setiap senyumku adalah luka yang tak mereka lihat. Sampai akhirnya, satu malam yang mengubah segalanya datang begitu cepat. Hari itu, kantor kami mengumumkan pengurangan karyawan. Aku termasuk salah satu yang terdampak. Bukan karena kinerjaku buruk, tapi karena efisiensi. Departemen keuangan dirampingkan. Aku hanya diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan administrasi. Lalu selesai. Saat mendengar kabar itu, aku merasa aneh, antara takut dan lega. Takut karena aku tahu, setelah ini, aku bukan lagi sumber uang bagi mereka. Tapi juga lega, karena mungkin ini jawaban dari doaku selama ini. Aku pulang dengan langkah berat, tapi tak ada pelukan. Tak ada tanya. Hanya suara TV yang bersaing dengan tawa Gilbran dan keponakannya. Aku duduk, diam. Lalu dengan suara rendah, aku berkata, "Mas, aku kena PHK. Mulai bulan depan aku udah nggak kerja lagi." Gilbran menoleh, tapi bukan ekspresi khawatir yang kulihat. Bukan juga pelukan atau pelipur lara. Ia justru menjawab dengan datar. "Hah? Serius? Waduh. Terus sekarang siapa yang bayarin kontrakan?" Aku terdiam. "Tak ada. Kamu nggak apa-apa, sayang." "Tak ada. Aku ada di sampingmu." Tak ada rasa simpati sedikit pun. Dan saat itu, sesuatu di hatiku pecah. Hari-hari setelah kabar itu makin dingin. Gilbran mulai berubah. Ia tak lagi manis, tak lagi ramah. Bahkan makin sering bersikap kasar. Seolah aku ini beban. Seolah dia lupa, bertahun-tahun aku yang menopang semuanya. Aku jadi malu sama keluargaku. "Naila, masa istriku nganggur? Malulah." Itu kalimat yang diucapkannya seminggu setelah aku resmi berhenti bekerja. Aku ingin tertawa, atau menangis, entah mana yang lebih pantas. Aku yang dulu bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga diri, kini malah dianggap memalukan. Dan puncaknya adalah saat ibu mertuaku datang membawa adik ipar yang katanya mau buka bengkel. Mereka duduk di ruang tamu, lalu berkata, "Naila, bisa pinjam 10 juta nggak? Nanti kita cicil." "Serius deh, kan kamu sekarang banyak waktu luang, bisa bantu cari pinjaman, ya?" Aku hanya tersenyum. Senyum yang entah dari mana munculnya. Tapi dalam senyum itu,
Air mataku jatuh. Lalu aku berdiri, masuk ke kamar, kunci pintu, dan malam itu, aku menangis dalam diam. Aku peluk diriku sendiri. Dan aku berkata dalam hati, cukup. Ini waktunya aku bangun dari tidur panjang ini. Ini waktunya aku menyelamatkan diriku sendiri, sebelum aku benar-benar hilang. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku masak sarapan, seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk mereka. Aku masukkan semua barang-barangku ke koper. Lalu kutulis sepucuk surat, dan kuletakkan di meja makan. Mas, mulai hari ini aku bukan lagi mesin ATM kalian. Aku bukan milik kalian. Aku bukan tumbal. Dan aku bukan budak. Aku Naila, manusia yang juga punya hati dan batas kesabaran. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Karena kalian sudah kehilangan aku. Bahkan jauh sebelum aku pergi. Dan aku pergi. Dengan kepala tegak. Dan hati yang sudah terlalu lelah untuk menoleh. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada air mata dari mereka. Bahkan tidak ada pertanyaan kemana aku akan pergi. Karena mereka tak pernah peduli kemana aku menuju. Yang mereka pedulikan, hanya kemana uangku mengalir. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu. Tapi entah kenapa, dadaku terasa lebih lapang dari sebelumnya. Aku naik taksi online, memeluk koper, dan menatap keluar jendela. Rasanya seperti baru saja keluar dari penjara. Penjara yang kubuat sendiri karena cinta yang salah arah. Dan kini, aku bebas. Bebas dari semua tuntutan. Bebas dari semua topeng kebahagiaan palsu yang selama ini kupakai agar terlihat baik-baik saja. Aku menginap di kosan sahabat lamaku, Rani. Dia sudah lama memintaku pindah dari rumah itu. Tapi aku terlalu keras kepala untuk mendengarkannya. Saat aku tiba dengan wajah lelah dan mata sembab, Rani langsung memelukku. Akhirnya kamu sadar juga, Nai. Hanya kalimat itu yang keluar darinya. Tapi cukup membuatku menangis dalam pelukannya. Tangis yang selama ini kutahan. Tangis yang bukan karena kehilangan mereka. Tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya kulewati dalam kesendirian yang penuh keheningan. Tapi anehnya, tak ada rasa sepi. Aku justru mulai mengenal diriku sendiri lagi. Aku bangun pagi, membuat kopi sendiri, menyalakan musik pelan, dan menatap langit dari jendela kos kecil ini. Rasanya seperti hidup. Aku mulai menulis ulang CV-ku. Kukirim ke beberapa perusahaan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku tidak takut. Aku pernah berdiri sendiri. Aku pasti bisa berdiri lagi. Rani membantuku menghubungkan dengan kenalannya yang bekerja di perusahaan startup. Dan dari sana, perlahan, harapan baru muncul. Sementara itu, Gilbran dan keluarganya mulai menghubungi. Awalnya dengan pesan pendek seperti, "Kamu kemana, Naila? Masalah kok ditinggal gitu aja? Jangan egois dong, Nai." Tapi aku tak menjawab. Karena aku tahu, bukan aku yang mereka cari, tapi uangku. 2 minggu setelah aku pergi, Gilbran datang ke kantor startup tempatku bekerja. Aku baru saja mulai bekerja sebagai konsultan keuangan freelance. Saat dia menemuiku di lobi, aku sempat ragu untuk menyapanya. Tapi ia berdiri di sana, dengan mata yang mulai terlihat kelelahan. "Naila, kita bisa bicara?" Aku mengangguk. Kami duduk di kedai kopi dekat kantor. Dia terlihat berbeda. Bukan karena rindu, tapi karena bingung. Harus bagaimana hidup tanpaku? "Maaf, aku terlalu keras kepala," katanya. "Kamu pergi gitu aja. Semua jadi kacau." Ibu nanya terus. Adik-adik juga bingung. Aku juga. Aku menatap matanya. Dulu, aku akan luluh. Dulu, aku akan percaya. Tapi kali ini, aku hanya diam. "Mas, selama ini aku di rumah bukan istri. Aku cuma dompet. Semua kebutuhan mereka kamu bebankan ke aku. Kamu pikir aku kuat terus-terusan dimanfaatkan?" Gilbran terdiam. Ia tidak menyangkal. Ia tidak membela diri.
Karena di balik wajah kalutnya, ada pengakuan yang tak sempat terucap. Aku sayang kamu, Naila, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Mas, kamu sayang siapa? Aku. Atau uangku? Kalimat itu cukup untuk membuatnya tertunduk. Dan setelah itu, kami hanya diam. Tak ada permintaan maaf. Tak ada janji manis. Karena semua sudah hancur sejak lama. Hanya waktu yang membuatku sadar betapa dalam aku selama ini jatuh. Setelah pertemuan itu, aku tahu aku tak akan kembali. Bahkan jika mereka berlutut sekalipun. Hari-hariku kini mungkin tak semewah dulu. Tapi aku merasa lebih hidup. Aku belajar menikmati nasi goreng pinggir jalan, tertawa tanpa beban, dan bekerja tanpa ada yang menuntut. Rani menjadi temanku satu-satunya. Tapi itu cukup. Karena lebih baik ditemani satu orang yang tulus, daripada dikelilingi banyak orang yang hanya datang untuk menguras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya rencana untuk masa depanku sendiri. Bukan rencana keluarga orang lain, bukan beban yang dititipkan, tapi mimpiku, hidupku, milikku. Namun di saat aku mulai bangkit, dunia tidak tinggal diam. Suatu malam, ketika aku baru pulang dari kantor, sebuah pesan masuk ke ponselku. Naila, Ibu Gilbran masuk rumah sakit. Mereka nggak punya biaya. Mereka minta tolong sama kamu. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal. Dan saat ku baca berulang kali, hatiku mendadak kacau. Aku berdiri mematung di depan kamar kos. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Mereka datang lagi. Di saat aku mulai bisa bernapas. Dan aku tahu pilihan berat ada di depanku. Apa aku akan kembali membantu mereka? Atau aku akan tetap berjalan, tanpa menoleh ke belakang? Malam itu, aku duduk diam di atas ranjang. Ponsel masih tergenggam erat. Pesan itu terus kutatap, seolah berharap akan hilang sendiri. Tapi nyatanya tidak. Pesan itu nyata. Dan isinya mengguncang. Ibu Gilbran masuk rumah sakit. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Jantungku berdetak tak karuan. Hati ini seperti terbelah dua. Di satu sisi, aku manusia. Aku punya hati. Aku pernah tinggal bersama perempuan itu, memanggilnya ibu, walau tak pernah kurasakan kehangatan darinya. Di sisi lain, luka yang mereka tinggalkan belum mengering. Bahkan masih terasa seperti ditusuk jarum setiap kali mengingat perlakuan mereka. Kupandangi langit-langit kamar. Berpikir. Bertarung. Melawan suara hati yang mencoba membujuk untuk peduli. Aku akhirnya membalas pesan itu. Dirawat di mana? Balasan datang cepat. RS Hermina Depok. Icu. Gawat. Naila. Kami benar-benar butuh bantuan. Aku tak menjawab lagi. Tapi esok paginya, aku ada di sana. Rumah sakit itu terasa asing. Udara di dalamnya dingin. Tapi bukan karena AC. Tapi karena kenangan. Di lorong Icu, aku melihat Gilbran duduk. Mata sayu. Kemeja kusam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia tak punya arah. Aku mendekat. Dia menoleh. Sejenak matanya berbinar. Lalu cepat-cepat tertunduk. Nai, makasih udah datang. Aku hanya mengangguk. Kami tidak perlu basa-basi. Luka kami terlalu dalam untuk pura-pura baik-baik saja. Dokter bilang ibu butuh tindakan cepat. Operasi. Biayanya 50 juta. Aku nggak punya segitu. Aku menelan ludah. 50 juta. Jumlah yang dulu sering aku keluarkan tanpa berpikir dua kali. Tapi kini, setiap rupiah punya arti. Karena aku sedang membangun hidupku dari nol. Mas, kenapa kamu datang ke aku? Kamu punya adik-adik, saudara, sepupu. Kenapa harus aku lagi? Gilbran terdiam. Ia menghembuskan napas panjang, menunduk, lalu menjawab dengan suara rendah. Karena, cuma kamu yang pernah benar-benar ada buat keluarga ini. Kalimat itu menghantamku seperti badai, tapi juga menelanjanginya. Gilbran sedang sekarat dan ia datang lagi padaku. Karena tahu aku masih punya hati.
Aku pulang tanpa memberikan jawaban. Di dalam kos, Rani menatapku dengan sorot curiga. Kamu bantu mereka lagi, Nai? Aku menggeleng pelan. Tapi mataku tak bisa membohongi Rani. Naila, kamu bukan orang jahat kalau nolak mereka. Kamu cuma manusia. Dan manusia punya batas. Aku diam. Kata-kata Rani menguatkan, tapi juga menyayat. Karena benar. Aku punya batas. Tapi batas itu selalu kulewati. Demi orang-orang yang bahkan tak pernah memikirkanku. Malam itu, aku menangis dalam sujud. Aku tak meminta agar mereka menderita. Aku hanya ingin Allah memberiku kekuatan untuk memilih. Dan pagi harinya, aku kirimkan uang 15 juta. Bukan 50. Tapi cukup untuk biaya awal. Tanpa nama. Tanpa pesan. Aku tak ingin mereka tahu itu dariku. Aku hanya ingin menunaikan rasa kemanusiaanku. Bukan karena cinta. Bukan karena peduli. Tapi karena aku ingin selesai dengan semuanya. Hari-hari berikutnya, mereka tak lagi menghubungi. Aku tak ingin tahu kabar ibu mertuaku. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Dan rupanya, Allah memang punya cara menunjukkan jalannya. 2 bulan setelah peristiwa itu, aku dipanggil oleh pimpinan startup untuk wawancara akhir. Dan hari itu, aku resmi diangkat sebagai kepala bagian keuangan. Posisinya tinggi. Gajinya cukup untuk hidup tenang tanpa bantuan siapa-siapa. Rani menepuk pundakku, tertawa haru. Akhirnya hidupmu mulai balik rel, Nai. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Kali ini, senyum itu datang dari hati. Suatu sore, saat aku duduk di balkon apartemen kecil yang baru kukontrak, angin sore menyapu rambutku. Di tangan, secangkir teh hangat. Di dada, rasa syukur yang tak bisa kulukis. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dan suara di seberang sana membuat jantungku melompat. Naila, ini aku, Intan. Adik iparku. Aku terdiam. Aku cuma mau bilang, ibu udah pulih. Terima kasih atas bantuan kemarin. Kami tahu itu kamu, walau kamu nggak bilang. Aku menarik napas panjang. Kami semua minta maaf, Nai. Tapi, sepertinya Mas Gilbran belum bisa move on. Dia masih berharap kamu kembali. Aku tak menjawab. Lalu suara Intan melanjutkan. Lirih. Dan dia belum tahu. Aku yang ngambil sisa tabungan kamu diam-diam waktu kamu masih tinggal di rumah. Darahku mendadak naik. Telingaku panas. Tapi aku tetap diam. Nafasku saja sudah cukup memberitahu bahwa aku marah. Tapi tidak terkejut. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Nai, aku cuma takut. Hidup kami berantakan setelah kamu pergi. Mas Gilbran kehilangan pekerjaannya. Semua jadi kacau. Aku menatap langit. Senja mulai turun perlahan. Lalu aku menjawab, dengan suara serendah mungkin. Intan, aku sudah selesai. Jangan ganggu hidupku lagi. Apapun yang kalian rusak, aku sudah perbaiki sendiri. Apapun yang kalian ambil, sudah aku relakan. Tapi sekarang, aku bukan lagi orang yang bisa kalian sentuh sesuka hati. Dan aku matikan telepon. Dengan tangan yang sedikit bergetar, tapi dengan dada yang tegak. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilih diriku sendiri. Pagi itu, Jakarta baru saja diguyur hujan semalam. Jalanan masih basah. Langit kelabu menggantung rendah. Tapi di dadaku, tak ada lagi mendung. Justru ada rasa lega. Karena akhirnya aku berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan lagi bayang-bayang istri yang selalu disalahkan. Atau menantu yang cuma dianggap dompet berjalan. Aku memasuki kantor baru dengan senyum tipis. Langkahku ringan, meski dalam hatiku masih ada bekas luka. Tapi luka itu kini bukan kelemahan. Ia menjadi saksi bahwa aku pernah dihancurkan dan berhasil menyusun diriku kembali, potongan demi potongan. Hari itu, aku ditugaskan memimpin presentasi besar di hadapan investor asing. Dan saat aku berdiri di depan layar, menjelaskan rencana keuangan perusahaan dengan bahasa Inggris yang percaya diri, aku melihat semua mata memandangku kagum.
Aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang selalu mengalah demi orang lain. Aku adalah Naila yang baru. Namun dunia ternyata belum sepenuhnya ingin melepaskanku dari masa lalu. Saat makan siang, aku melihat satu pesan masuk di ponselku. Dari nomor lama. Nomor yang sangat ku kenal. Gilbran. Nay, bolehkah kita bertemu sekali lagi? Aku tahu kamu gak akan kembali. Aku cuma mau bicara. Terakhir kalinya. Kupandangi pesan itu. Hatiku tidak lagi berguncang seperti dulu. Aku tak lagi merasa gentar. Tapi aku juga tak merasa iba. Hanya tenang dan sedikit bosan. Tapi rasa ingin menyelesaikan semuanya secara utuh membawaku ke satu kedai kopi yang dulu sering kami datangi. Di sana, Gilbran sudah duduk. Rambutnya mulai beruban sedikit. Wajahnya tidak serapih dulu. Tapi bukan penampilan itu yang membuatku tercekat. Melainkan, tatapan matanya. Kosong. Seperti seseorang yang kehilangan arah. Nay, aku tahu semuanya sudah selesai. Tapi aku ingin minta maaf. Bukan supaya kamu kembali. Tapi, karena aku sadar. Aku sudah jadi suami paling buruk. Dan aku juga gagal jadi anak dan kakak. Sejak kamu pergi. Semuanya kacau. Adik-adik mulai bertengkar. Ibu juga makin keras kepala. Dan sekarang kami semua tercerai-berai. Aku diam. Dia menunduk. Semua ini terjadi karena selama ini aku terlalu nyaman hidup dari kamu. Bukan cuma secara uang. Tapi juga karena kamu kuat. Kamu tahan. Kamu sabar. Dan kami semua menyalahgunakan itu. Aku masih diam. Tapi air matanya mulai turun. Gilbran, lelaki yang dulu sulit menangis, kini terisak di depanku. Tapi hatiku tetap tenang. Aku tak tersentuh. Aku hanya mendengarkan, seperti mendengar kisah orang asing. Aku cuma mau bilang satu hal. Nay, tolong jangan lupakan semuanya. Jangan pura-pura lupa. Tapi jadikan itu pelajaran. Karena kamu pantas dapat hidup yang lebih baik, tanpa kami. Aku menarik napas. Dan akhirnya menjawab pelan. Aku gak akan lupa. Mas. Aku gak akan melupakan apa yang pernah kalian lakukan. Tapi aku juga gak akan selamanya marah. Karena hari ini, aku benar-benar sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Wajah Gilbran hancur seketika. Ia tahu, ini benar-benar akhir. Dan aku bangkit dari kursi. Meninggalkannya sendirian. Sejak hari itu, tidak ada lagi pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada gangguan. Seolah dunia tahu bahwa aku telah menutup pintu itu selamanya. Aku pindah ke kota baru, Bandung, menjadi bagian dari tim ekspansi startup yang kian berkembang. Aku punya apartemen kecil yang kutata sendiri. Aku mulai belajar memasak, merawat tanaman, dan sesekali menulis catatan harian tentang apa yang pernah kulalui. Sore hari, aku suka duduk di balkon, menikmati teh panas, memandangi langit senja yang berubah jingga. Kadang Rani datang berkunjung, dan kami tertawa bersama mengenang betapa dulu aku nyaris kehilangan segalanya. Hanya karena terlalu mencintai orang yang salah. Tapi kini, aku tahu, cinta itu tidak seharusnya menyakitkan. Tidak seharusnya menguras sampai habis. Dan tidak seharusnya datang dari mereka yang hanya tahu cara meminta, tanpa pernah memberi. Hari-hariku kini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membangun kembali apa yang sempat diruntuhkan. Tentang mengisi ulang diriku dengan kasih sayang untuk diri sendiri. Tentang berdamai dengan masa lalu tanpa harus mengizinkannya masuk kembali. Dan aku tahu, meski hidup tak selalu mudah, tapi kini aku punya kendali atasnya. Karena aku bukan mesin ATM siapapun. Aku Naila. Dan hidupku, kini milikku.